Pada saat kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Itu yang diyakini oleh orang muslim ya, kayak gitu. Tapi faktanya sekalipun orang non muslim, kalau melakukan hal itu justru mendapatkan ketenangan hati kok. Dia tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang dia rasakan hanya penyesalan, kemarahan, kebencian di masa lalu, kedengkian ya, dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di masa depan. Apa mindfulness itu sendiri emang Mas? Ya, mindfulness itu biasa orang sebut bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan pikiran dan perasaan kita di momen saat ini, di detik ini. Ada yang menyebutnya juga mindfulness ini adalah the power of now tadi ya. Karena ada materi yang itu ya. The power of now itu adalah bagaimana cara kita bisa menikmati sesuatu yang ada di hadapan kita saat ini, detik ini, dan kita memang sejatinya kita hidupkan di detik ini. Yang namanya kebahagiaan itu adanya di detik ini. Tidak ada yang namanya kebahagiaan itu di masa depan, karena masa depan itu masih misteri. Tidak ada juga kebahagiaan di masa lalu, karena masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Bagaimana cara menyikapi kita harus bahagia hari ini, harus mensyukuri hari ini, sedangkan kita masih harus menyelesaikan beberapa problem-problem lah, misalnya terkait mungkin tentang piutang, mungkin percintaan, mungkin dan lain-lainnya, itulah problemnya. Bagaimana menurut Mas Andri? Oke, jadi pada saat kita berfokus kepada problem, maka sejatinya problem ini kan timbulnya di masa lalu ya. 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu itu sebenarnya sudah masa lalu. Bukan harus bertahun-tahun, bukan harus berminggu-minggu, enggak. 1 menit yang lalu itu adalah masa lalu. Nah, pada saat kita berfokus 1 menit yang lalu untuk memikirkan masa lalu, bukan untuk berpikir yang bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa berdampak positif pada kita, maka kita rugi waktu menurut saya. Ya kan? Anda diberi waktu nih 10 menit ke depan. Apa yang mau Anda pikirkan? Mau memikirkan hutang Anda? Atau mau memikirkan bagaimana berkarya, bagaimana cara saya bisa mendapatkan uang, bagaimana cara saya bisa melunasi hutang ini. Lebih baik kita memikirkan bagaimana cara berkarya, solusinya, daripada kita mikir bagaimana nanti debt collector nagih saya, bagaimana nanti kalau debt collector marah, bagaimana cara kita memikirkan pada saat ditagih nanti malu sama tetangga. Ketakutan-ketakutan itu yang sering dibangun oleh orang-orang. Nah, ketakutan ini kan adanya di masa depan ya, belum terjadi. Nah, kebanyakan orang-orang menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal itu. Nanti kalau ditelepon ke keluarga saya bagaimana? Nanti kalau debt collectornya marah di rumah saya bagaimana? Masih nanti. Kata nanti ini berarti kan masa depan. Mereka tidak bisa hidup di saat ini. Mereka hidupnya di masa depan. Pikiran dan perasaannya di masa depan. Sehingga ketakutan tadi menjadikan mereka tidak bisa fokus dalam produktivitas mereka. Mereka tidak bisa fokus untuk bagaimana mencari jalan keluar. Nah, ini kalau orang itu tenang, orang itu sekalipun punya problem tapi menghadapinya dengan tenang, pasti lebih bisa memikirkan sesuatu dengan baik. Betul nggak? Tapi pada saat pikirannya itu ruwet, pikirannya itu adanya kecemasan, ketakutan di masa depan nanti akan terjadi seperti itu, maka dia tidak akan bisa muncul ide kreatif. Terus bagaimana untuk menyelesaikan, bagaimana cara membuat kita lebih tenang walaupun sedang kusut misalnya. Nah, hal-hal itu bagaimana memunculkan itu? Nah, memang perlunya latihan di sini ya. Perlu latihan. Mindfulness ini sebuah skill, sebuah teknik yang notabene memang harus dilatih. Ya, kalau kita tidak bisa melatih mindfulness ini, maka secara otomatis kita juga tidak bisa menghadirkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Ibarat gini, kita ingin mencapai satu goal ya. Kita ingin, misal nih, orang yang pingin diet, maksudnya orang yang gemuk ya. Dia melihat sosok yang saya pengen body goal seperti ini ya. Saya ingin body saya seperti ini. Tapi dia hanya sekedar melihat, membandingkan, kemudian sudah.
tidak mau latihan, tidak mau mendapatkan memasukkan atau mengkonsumsi informasi-informasi yang membuat dia bisa mencapai goalnya tersebut, terutama tidak mau praktek gitu kan, otomatis bisa nggak tercapai goalnya tersebut. Kalau hanya sekedar membayangkan aku ingin seperti ini, aku ingin seperti dia, tapi tidak mau melakukan rutinitasnya seperti itu. Jadi tetap harus melakukan ya sebenarnya. Betul. Melatihnya adalah melakukan hal-hal yang positif. Betul. Gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mindfulness ini hal yang sederhana, tapi seringkali dilupakan oleh orang-orang. Hal yang sederhana itu maksudnya gini. Pada saat kita makan, ya kan? Kalau kita tidak bisa menghadirkan pikiran dan perasaan kita di makanan tersebut, kita justru malah memikirkan nanti ditagih seperti apa, nanti kalau marah-marah orangnya di rumah seperti apa, nanti kalau aku dipermalukan di kantor seperti apa. Kira-kira bisa nggak menikmati makanan tersebut? Nggak bisa Itu sih. nggak bisa. Pada saat nggak bisa menikmati makanan tersebut, ini namanya kita tidak bisa belajar mindfulness. Pikiran kita lari ke masa depan. Fisik kita sedang makan, nggak selaras kan? Nah, ini yang disebut dengan mindfulness. Jadi hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita, yang ada di hadapan kita, itu yang perlu kita syukuri. Pada saat kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Itu yang diyakini oleh orang muslim ya, kayak gitu. Tapi faktanya, sekalipun orang non-muslim, kalau melakukan hal itu, justru mendapatkan ketenangan hati kok. Pada saat hati tenang, maka yang namanya ide itu entah kenapa bisa lebih terpikirkan, lebih bisa muncul. Terus dipertemukan dengan orang-orang yang baik, kayak gitu. Betul, berarti memang harus butuh ketenangan ya. Betul. Caranya adalah dengan melakukannya berulang-ulang. Betul. Ya. Orang mau fitness misal, ada satu kali melakukan fitness gitu kan, kemudian diforsir langsung seketika, aku pengen jadi seperti itu, melakukan fitness. Kemudian apa yang namanya? Kalau bahasa Jawanya jarem apa ya? Capek-capek ya. Ya. Ototnya diforsir ya. Dia capek-capek gitu kan. Nah, pada saat capek terkadang ada rasa trauma orang-orang itu ya kan. Aduh capek ternyata fitness itu. Udah deh, akhirnya menyerah. Kira-kira dengan satu kali fitness tadi tidak direpetisi, tidak diulang-ulang gerakan fitnessnya tadi, besoknya tidak mau latihan lagi, kira-kira bisa langsung terbentuk nggak body goal tadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Artinya perlu repetisi, perlu pengulangan. Sama halnya dengan mindfulness. Pada saat kita tidak mau melatihnya, yang selama ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, pikiran kita ini liar, maksudnya lari ke depan, masa depan, lari ke belakang, ke masa lalu. Kita seakan-akan nggak bisa mengontrol mereka, nggak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Padahal sejatinya kita ini bisa mengontrol mereka, sangat-sangat bisa. Caranya gimana? Latihan dengan cara yang kecil-kecil tadi. Makan dinikmati, minum dinikmati. Sekalipun ada problem kan adanya di masa lalu. Masa depan masih belum tahu, misteri. Ngapain kita hidup di masa depan, ngapain juga perasaan kita hidup di masa lalu. Ya kan? Mungkin itu ya sebenarnya lebih ke perasaan ketakutan Ya. dari masa lalu yang sebenarnya akan membuat efek masa depan, lalu dia Ketakutan. lupa dengan saat ini. Betul. Akhirnya orang-orang yang hidupnya di masa lalu dan hidupnya itu di masa depan, dia tidak akan pernah menikmati momen saat ini. Dia tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Yang dia rasakan hanya penyesalan, kemarahan, kebencian di masa lalu, kedengkian ya, dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di masa depan. Hanya itu aja. Kalau nggak cemas, benci, khawatir, kalau nggak cemas, dendam, sedih, paling ya khawatir, cemas, itu aja. Takut gitu. Akhirnya apa? Hari ini cuma dihabiskan untuk menjalani itu tadi, menjalani ketakutan, menjalani kesedihan. Buang waktu nggak kayak gitu? Buang waktu sih. Buang waktu banget kan gitu. Ya, Ada juga nih sedikit cerita yang pernah konsul ke saya ya. Dia konsul ke saya merasa sudah beberapa kali pindah lingkungan kerja.
dia merasa lingkungan kerja ini toksik, ya. Lingkungan kerja si A toksik, lingkungan kerja si B toksik, balik lagi pindah. Ya beruntungnya dia masih muda gitu loh. Coba pada saat nilai umurnya ini sudah di ambang yang sudah tidak bisa pindah kerja lagi, dia pasti akan stres sekali, ya enggak? Dia akan stres sekali, merasa dia menganggap lingkungan ini harus bisa sesuai dengan apa yang dia harapkan. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Justru respon kita lah yang harus bisa diubah untuk merespon yang namanya lingkungan toksik tadi. Betul. Jika kita hanya bisa menghindari, maka itu namanya kita tidak sembuh. Kita hanya bisa lari dari kenyataan namanya. Nah, ini yang disebut dengan tidak bisa menerima keadaan, ya kan? Tidak ridho dengan keadaan, sehingga menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya kan? Betul. Seperti itu. Jadi memang lebih ke ya mensyukuri lah ya, bahasa yang mungkin yang paling lebih tepat ya. Ya, mensyukuri Mensyukuri nikmat saat inilah ya. Sebenarnya betul.